Bebatuan yang digunakan dalam konstruksinya berasal dari periode Han. Ada makam yang diukir di bebatuan dari selatan hingga pintu masuk benteng. Menara ditempatkan di keempat sisinya. Itu adalah tempat pemukiman selama periode Utsmaniyah. Lingkungan dan masjid dibangun di dalamnya. Kami tidak menyadari betapa lelahnya kami karena terlalu bersemangat untuk menemukan tempat-tempat baru di setiap kota. Menghirup udara kota di atas bukit yang tinggi, meminum air dingin sudah cukup untuk membantu kami beristirahat. Kami membayangkan Bukit Yiflik pada paruh pertama abad ke-14, kerajaan Eratna dominan di Sifat, Tokat, Amasya, dan Çorum. Menjelang akhir abad, penguasa kerajaan Burhanuddin Ahmed mengambil alih kekuasaan. Dan pada tahun 1381, atas namanya sendiri, mendirikan negara Kadi Burhanuddin. Negara berdiri antara tahun 1381 dan 1398 dan bersahabat dengan Utsmaniyah sampai Perang Kosovo pertama. Tapi kemudian persahabatan ini runtuh. Tentara dua negara memulai perang dan berlangsung selama 3 hari 3 malam. Tentara Utsmaniyah kalah. Shahzadah Ertugrul, putra komandan tentara Yildirim Beyazid, meninggal dalam perang. Kadi Burhanuddin yang menang terus melakukan pembantaian besar-besaran di daerah tersebut. Orang-orang Iskilip yang pro-Utsmaniyah juga merasakan akibatnya dalam hal ini. Mereka yang melarikan diri berlindung di bawah batu ini dan selamat. Kota Iskilip mengejutkan kami dalam setiap langkah, seperti buku sejarah multi gambar. Makam batu adalah salah satu gambarnya. Mari kita jabarkan sejarah pinggiran benteng yang dibangun di atas batu alami. Makam-makam itu berasal dari periode Romawi. Makam batu di Tenggara memiliki pintu masuk persegi panjang dengan 2 tiang serta ruang pemakaman berbentuk persegi. Masjid Agung di distrik Iskilip adalah salah satu sumber keindahan di sini. Masjid dibuka setiap jam sepanjang hari. Mari kita simak informasi mengenai masjid yang kami kunjungi ini. Masjid ini dibangun sesuai dengan denah Masjid Agung dalam arsitektur Utsmaniyah. Masjid yang terbuat dari batu pahat dan batu bata ini memiliki denah persegi panjang dan ditutup dengan kubah kayu. Mihrab di dalam masjid dilapisi dengan keramik. Ada menara dengan tiang bulat di atas alas batu persegi. Pada tahun 1839, Iskilip kembali mengalami gempa besar. Setelah kebakaran, hanya menara batu masjid yang bertahan. Masjid yang terbakar terletak di tempat wudhu saat ini. Dengan kontribusi masyarakat dan negara, masjid yang berdiri saat ini yang dibangun pada tahun 1841 sedikit lebih rendah dari yang lama. Sementara menara biasanya berada di selatan, tapi yang sekarang berada di utara. Di Turki, Balkan, dan bahkan di Asia, ada banyak orang suci yang menyandang nama Gul Baba. Alasan mengapa mereka disebut Gul Baba adalah karena mereka membuat hati orang di sekitar mereka tersenyum. Sebelum melihat Çorum, kami mengunjungi Gul Babanya. Tidak ada informasi tentang Gul Baba, kecuali bahwa dia adalah anggota sekte Gulseni.
Al-Fatihah yang kami bacakan di makamnya mengingatkan kita pada wali yang lain. Seorang pahlawan pada masanya di pemakaman Gulbaba. Seorang pria yang membuat sejarah dengan kebijaksanaan dan martabatnya. Atif Hoja dari Iskilip. Saat kami berjalan menuju makamnya, kami membayangkan kasusnya. Dia berpendapat bahwa seorang Muslim dapat dan harus dibedakan dari seorang Kristen atau Yahudi melalui pakaiannya. Dia diadili selama 3 tahun penjara. Pengadilan memberikan pembelaannya pada hari berikutnya. Atif Hoja tidak mengajukan pembelaan di pengadilan dan dieksekusi di Ankara, Ulu Janlar. Ia pertama kali dimakamkan di pemakaman Tunawisma Mamak. Kemudian dia dipindahkan ke pemakaman lain. Atif Hoja, yang makamnya sempat hilang, ditemukan dan dipindahkan ke sini 8 tahun kemudian. Hidangan lokal Çorum adalah Iskilip Dolma. Karena ini adalah hidangan yang sulit dibuat, hidangan itu jarang dibuat di rumah, tetapi ini adalah hidangan yang bisa kita makan di pertemuan massal. Musafir terkenal kami, Evliya Çelebi, menggambarkan hidangan ini sebagai hidangan istana. Setelah dimasak dalam kuali besar selama setidaknya 8 jam di atas api kayu, hidangan itu disajikan di atas nasi. Hari sudah siang. Masjid yang dituju adalah Masjid Osmancik. Setelah sholat zuhur, mari kita dengarkan informasi tentang masjid ini bersama-sama. Masjid Imaret dibangun oleh Wazir Sultan Bayezid II, Kocan Mehmet Pasha, antara tahun 1430 dan 1431. Pada prasasti 2 baris yang tertulis di pintu masuk, dinyatakan bahwa Kocan Mehmet Pasha membangun masjid ini sebagai dapur umum. Masjid itu dibuat dengan denate terbalik dalam arsitektur Utsmaniyah awal. Setelah marmer, pintu masuk stalaktit merupakan ruang dengan 2 khutbah. Pintu masuknya terbuat dari sepotong kayu kenari dan dihiasi dengan pola geometris dan pola Rumi. Kami memiliki banyak tempat untuk dilihat di Osmancik. Jadi kami menuju ke Kastil Kandiber. Masih ada waktu 5 jam 16 menit sebelum jadwal sholat berikutnya. Kastil Kandiber dibangun di atas batu alam setinggi 275 meter. Tidak diketahui pasti kapan dan oleh siapa kastil itu dibangun. Tetapi diyakini berasal dari era dinasti Seljuk.